sekarang kita lanjutkan presentasi Dr. Yoni. Kita mulai dari pembacaan CV-nya terlebih dahulu. Oke, baik. Dr. Yoni Fuada Sukyani, MSI, SPFMK, DFM. Beliau mengambil kuliah di Unpad, kemudian Magister of Science di ITB, kemudian dilanjutkan dengan Diploma of Forensic Medicine di Netherlands. Lanjut, beliau sebagai doktor Institut Teknologi Bandung di Fakultas MIPA dengan judul disertasi Cluster Point Mutation Outside HVS1-2 in Human Mitochondrial Genome. Pada saat ini beliau adalah Ketua Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Mediko-Legal Indonesia. Dan juga terakhir posisi beliau adalah Sekretaris Senat Akademik Universitas Pajajaran. Kepada Dr. Yoni, silakan. Ya, terima kasih Dr. Evi atas kesempatan yang diberikan. Saya ditugaskan oleh panitia untuk menyampaikan tentang DNA forensik atau DNA paternitas ya. Apakah slide-nya sudah terlihat? Saya akan... Iya, sudah dok. Ya, masih terlihat ya? Iya. Oke. Para peserta webinar sekalian, apa yang akan saya sampaikan ini adalah gambaran umum tentang bagaimana praktek kedokteran forensik, khususnya DNA forensik ini dilaksanakan. Karena memang saya kira kalau pengalaman saya dari sejak tahun 2000 ya, artinya sudah 22 tahun, kasus sengketa keayahan, di mana misalnya seorang pria tidak mengakui anaknya atau menyangka istrinya berselingkuh atau keinginan untuk mengetahui apakah seseorang adalah saudara kandung yang sebelumnya terpisah lama misalnya, itu semakin lama semakin meningkat. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan atau mereview sedikit ya tentang apa itu forensik, karena mengapa DNA paternity ini masuk ke dalam ranah forensik tentu kadang-kadang mungkin belum banyak diketahui ya. Jadi kalau kita lihat per definisi, sebetulnya kedokteran forensik itu tidak hanya terkait dengan masalah pidana ya, misalnya otopsi jenazah dan lain sebagainya yang terkait dengan hukum pidana. Akan tetapi sebetulnya dia juga bisa terkait dengan masalah-masalah sipil, baik maupun penanganan masalah kesehatan ya, terutama public health. Saya juga melakukan beberapa penelitian tentang bagaimana forensik berperan dalam kesehatan masyarakat. Nah, kalau untuk masalah sipil itu juga bisa masuk ke ranah hukum perdata, misalnya sengketa waris, kemudian pengakuan anak kandung misalnya, maupun yang tidak masuk ke ranah hukum, jadi berupa sengketa keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan, itu juga masuk ke situ. Jadi sama masalah tes DNA ini juga bisa masuk ke semua area ini ya, khususnya pidana misalnya sudah banyak dikenal bagaimana kasus-kasus pidana diselesaikan dengan tes DNA, dan juga kasus-kasus sipil. Bahkan kami sendiri misalnya di Unpad ini 99,99% itu kasusnya adalah kasus sengketa keluarga. Hanya sedikit sekali yang masuk ke ranah perdata, karena demikian saya kira fenomena di Indonesia masih seperti itu. Nah, mungkin audiens sekalian juga sering mendengar istilah-istilah yang berbeda-beda, tapi sebetulnya intinya itu juga yang dikerjakan ya. Jadi ada tes DNA istilahnya, kemudian DNA paternitas atau tes paternitas, itu sebetulnya istilah untuk
tes pembuktian ayah biologis ya. Sedangkan kasusnya kan tidak hanya paternitas sebetulnya, misalnya tes maternitas, maternity testing, tapi jarang sekali disebut sebagai maternity testing. Ini lebih banyak disebut sebagai tes kekerabatan, tapi intinya adalah membuktikan ibu biologis, misalnya bayi tertukar dan lain sebagainya. Kemudian kadang-kadang melibatkan kakek dan nenek, misalnya karena ayahnya sudah meninggal atau tidak ada. Kemudian avuncular testing untuk membuktikan hubungan antara paman dengan atau bibi dengan keponakan misalnya, dan juga untuk sibling ini cukup banyak juga. Jadi misalnya anak dari istri kedua atau dari istri pertama yang sudah lama berpisah atau hal lain ya, baik untuk melihat apakah misalnya hubungan seayah saja atau hubungan sibling antara yang seayah dan seibu atau seibu saja. Kemudian tes genealogi ya, ini tes genealogi ini mencari pembuktian adanya hubungan kekerabatan yang cukup jauh ya. Misalnya apakah seseorang ini adalah keturunan dari keluarga kerajaan mana misalnya begitu, atau dari suku bangsa mana, ini masuknya ke dalam tes genealogi. Kemudian identifikasi forensik jelas ya untuk kasus-kasus kriminal, misalnya membuktikan seseorang di TKP, bahwa seseorang memegang senjata, kemudian identitas korban, identitas pelaku perkosaan dan lain sebagainya. Kemudian disaster victim identification juga di Indonesia banyak menggunakan tes DNA ya, apalagi karena pemeriksaan rekam gigi di Indonesia masih terbatas ya, masyarakat belum membudayakan hal itu untuk dirinya. Jadi banyak dilakukan tes DNA untuk DVI atau disaster victim identification. Sebetulnya apapun istilahnya yang dilakukan kurang lebih hampir sama, meskipun tes DNA ini ada berbagai macam metode tergantung kasusnya seperti apa ya. Jadi ada banyak sekali dan saya mungkin hanya akan menyinggung yang paling sering digunakan dan yang paling umum diketahui oleh masyarakat, jadi tidak akan membahas semuanya. Nah, review sedikit juga tentang DNA itu di sel manusia. Saya kira banyak yang sudah tahu bahwa dia ada di dua tempat ya, ada di inti sel. Kemudian ada juga di organel yang bernama mitokondria. Nah, ini kedua DNA ini bisa digunakan. Meskipun saat ini jauh lebih banyak pelayanan menggunakan DNA inti, karena DNA mitokondria hanya digunakan untuk hal-hal khusus saja. Dan dengan meningkatnya sensitivitas pemeriksaan dan kelaziman laboratorium penyedia, maka semakin lama saya kira sebagian besar testing itu menggunakan analisis DNA inti, sedangkan DNA mitokondria itu sangat-sangat jarang dilakukan sekarang. Nah, ini untuk memperlihatkan juga bagaimana DNA inti ini yang panjang DNA inti ini panjangnya 3,3 miliar pasang basa, dan itu di-pack semuanya di dalam inti sel, bisa dibayangkan ya, jadi sangat padat. Nah, di antaranya itu ada beberapa lokasi yang biasa kita periksa untuk tes DNA ya. Jadi tidak seluruh DNA ini kita periksa, nggak mungkin, tapi hanya beberapa lokasi saja. Dan ini pula yang mungkin akan menjadi prospek perkembangan di masa depan, di mana semakin banyak lokasi nanti yang akan bisa diperiksa dengan teknologi yang lebih mudah dan juga lebih murah ya. Meskipun saat ini dalam beberapa tahun terakhir ini masih sulit kita untuk beranjak dari teknologi yang sudah berkembang dalam 20 tahun terakhir begitu ya, karena teknologi yang baru, lokasi yang lebih banyak misalnya, itu masih relatif mahal dan masih ada di level penelitian, jadi belum diaplikasikan di dalam pelayanan sehari-hari ya. Nah, DNA inti ini apa keistimewaannya? Jadi setiap orang ini mendapatkan DNA inti, saya kira semua tahu 50% dari ayah, 50% dari ibu ya. Kemudian sesuai atau hukum yang ditemukan oleh Mendel, bahwa nanti probability atau kemungkinan anak yang mendapatkan DNA ini akan bervariasi DNA yang dimilikinya. Ya, jadi mungkin masih ingat pelajaran SMP, SMA dulu, ada 25% probability-nya bagaimana, 50% bagaimana, 25% bagaimana. Jadi ini kotak atau tabel yang ada di kanan bawah ini memperlihatkan kemungkinan variasi pada anak. Nah,
Saya tadi menyebutkan bahwa DNA ini tidak semuanya diperiksa nih untuk kepentingan DNA forensik, tetapi hanya beberapa lokasi saja, dan umumnya yang diperiksa adalah apa yang disebut fenomena yang disebut short tandem repeats atau STR. STR ini adalah sekuen DNA yang berulang, ya, berulang antara 1 sampai 2, sebetulnya 2 sampai 6 pasang basa, ya. Jadi ada adenin, timin, sitosin, guanin, ya, variasi itu kemudian dia berulang-ulang begitu, ya, sampai beberapa jumlahnya beberapa. Nah, inilah yang bervariasi antara satu manusia dengan manusia lain, sehingga kita bisa melihat hal yang sangat spesifik pada profil DNA pada short tandem repeats ini. Dan uniknya juga bahwa short tandem repeats ini jumlah tandemnya itu diturunkan pada anak, ya. Jadi ketika kita ingin mengetahui apakah anaknya ini adalah anak dari orang tuanya, anak dari ayahnya, maka kita bisa membandingkan apakah short tandem repeats yang dimiliki seorang anak ini setengahnya sama dengan ibu dan setengahnya sama dengan ayah. Kira-kira begitu pemeriksaannya, ya. Jadi short tandem repeats ini juga pada manusia ini lokasinya sebetulnya banyak sekali, ada ribuan, ya, tetapi sampai saat ini belum semuanya diketahui dengan baik dan juga belum semuanya dilakukan studi atau dipastikan bahwa dia baik untuk identifikasi forensik, ya, karena dia harus bervariasi antara banyak manusia. Kalau banyak yang sama jumlah tandemnya, tentu kita sulit membedakan antara satu orang dengan orang lainnya, ya. Dan short tandem repeats ini ada di semua kromosom dari 1 sampai pasangan 1 sampai 23, ya, sampai kromosom seks juga ada short tandem repeats, dan itu juga berfungsi untuk identifikasi, ya. Namun saat ini yang lazim dipakai itu adalah kit yang banyak digunakan di pasaran atau di pelayanan sehari-hari adalah kit dengan 24 lokus. Ada beberapa kit sebetulnya gabungan dari beberapa lokus dan jumlahnya totalnya 24. Rata-rata yang dipakai sekian. Tetapi yang menentukan sebetulnya keyakinan kita bahwa hasilnya itu meyakinkan itu bukan jumlah lokusnya saja, ya, tetapi bagaimana nanti kalkulasi statistik itu memperlihatkan besarnya kemungkinan seseorang memang adalah ayah kandung dari seorang anak. Nah, ini hanya gambaran umum saja bagaimana short tandem repeats itu diturunkan. Jadi ini terlihat misalnya contohnya TGAA, ya, timin, guanin, adenin, adenin. Nah, ini ada tandem, ya, kalau pada lengan kromosom yang 1 itu ada 4 tandemnya. Kalau di lengan kromosom yang berikutnya itu ada 6. Jadi satu orang itu memiliki 2 macam biasanya, ya, 2 macam jumlah kromosom yang diturunkan, 1 dari ayah, 1 dari ibu, begitu kira-kira, ya. Dan jumlah kromosom ini yang menentukan, membedakan antara satu orang dengan yang lain, ya. Misalnya pada lokasi A, misalnya saya dengan Dr. Evi memiliki jumlah tandem yang berbeda, sehingga ketika misalnya ingin diketahui apakah sampel ini berasal dari saya atau Dr. Evi, maka dilihat jumlahnya. Dan ini beberapa lokasi yang diperiksa, ya, jadi tidak satu, ya, supaya nanti dikalkulasi secara statistik memberikan keyakinan, gambaran keyakinan berapa persen kemungkinan bahwa sampel itu berasal dari orang tersebut. Nah, begini kira-kira. Bagaimana STR ini diturunkan, ya, ini untuk memperlihatkan lebih jelas tentang bagaimana anak itu bisa bervariasi jumlah STR-nya, ya, tergantung mana yang diturunkan, dan bisa saja antara sibling, antara kakak dengan adik itu beda sama sekali, ya. Misalnya ini antara anak 1 dengan anak 2, itu yang anak 1 ini dapat jumlah tandem 7 dari ayahnya dan 9 dari ibunya, sedangkan yang anak kedua ini mendapatkan tandem dari ayah 8, dari ibunya 10. Jadi kalau kita bandingkan misalnya tanpa memeriksa ayah ibunya, maka hasilnya akan cukup membingungkan sebetulnya, ya, karena sama sekali tidak ada kesamaan antara si anak 1 dengan anak yang kedua, gitu, ya. Jadi ini tantangan di dalam tes DNA forensik itu tidak terlalu straightforward. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan, ya, sehingga pada kasus-kasus seperti ini kalau hasilnya membingungkan seperti ini, maka mau tidak mau kita mencoba memeriksa juga, misalnya harus dicari ibunya, begitu, ya, yang masih ada, maka diperiksa lagi sehingga memberikan keyakinan yang lebih baik terhadap kasus, ya.
Nah, ini contoh pada tes paternitas misalnya sengketa keayahan ya. Jadi kalau pada tes paternitas itu nanti diperiksa 3 orang ya, yang terbaik itu 3 orang. Jadi anaknya, ibunya, dan orang yang diduga sebagai ayah. Jadi kalau misalnya anaknya pada satu lokasi DNA itu memiliki tandem 7 dan 8, kita bandingkan dulu dengan profil ibunya ya. Ternyata memang salah satu dari tandem ini jumlahnya cocok dengan salah satu dari ibu karena ibu juga mendapat dari kakek dan nenek ya. Nah berarti 7 ini berasal dari ibu, sedangkan yang 8 yang dimiliki si anak itu pasti dari ayahnya. Jadi ketika pria itu diperiksa ya, kemudian hasilnya adalah tandemnya jumlahnya 9 dan 11, maka jelas ini berbeda ya, berbeda dengan anaknya, sehingga 100% kita yakin ini hipotesis bahwa orang ini adalah ayah si anak itu tidak terbukti. Jadi kita yakin 100%. Nah, masalahnya adalah kalau sama justru kita harus berpikir lebih panjang ya. Ya. Misalnya ini ayahnya ternyata punya 8 dan 11. Nah, apakah pasti ini ayahnya? Ini belum tentu juga ya, karena kita harus berhitung secara statistik, karena mungkin saja di kota tersebut atau di wilayah tersebut ada pria-pria lain yang juga memiliki profil DNA 8 begitu ya. Misalnya pria kedua ini diperiksa ternyata 8 juga begitu ya, dan itu nanti harus dikalkulasi probabilitasnya dengan orang lain. Tetapi memang kejadian seperti ini akan cukup jarang ya, dan saya sendiri hampir tidak menemukan yang seperti ini karena lokasi yang kita periksa banyak. Jadi kalau di satu lokus itu probability-nya ada laki-laki lain yang sama, tetapi di lokasi yang lain mungkin mereka akan berbeda. Jadi cukup meyakinkan hasilnya. Nah, inti dari tes DNA itu adalah membandingkan profil DNA di antara orang yang diperiksa, atau misalnya kalau dalam kasus kriminal itu dari sampel dari TKP, misalnya tempat kejadian perkara, diperiksa dengan tersangka misalnya, ya, atau keluarga korban, apakah betul korbannya itu adalah si Mr. A misalnya ya, yaitu dibandingkan dengan mereka. Jika berbeda ya, tadi kita yakin bahwa ini bukan kerabatnya, bukan atau tidak memiliki hubungan kekerabatan, dan ini bukan orang yang kita cari gitu ya. Tetapi kalau sama inklusi, maka kita menyimpulkan bahwa orang ini tidak dapat disingkirkan dari kemungkinan sebagai orang yang dicari, apakah ayah kandung atau saudara kandung dan lain sebagainya. Dan ini perlu perhitungan statistik tersendiri. Kemudian tes keayahan ya, itu ada standarnya tersendiri, itu berapa persen dari lokus yang harus sama misalnya ya. Kemudian untuk tes kekerabatan yang lain juga ada persentase minimal di mana kita bisa mengatakan bahwa orang ini tidak bisa disingkirkan dari kemungkinan sebagai orang yang kita cari ya. Jadi ada kalkulasi tersendiri. Nah, mungkin ini problem yang mungkin dihadapi ya ketika kita melakukan tes DNA ya. Kalau pada kasus kriminal itu jelas bahwa sampel yang kita dapat biasanya kotor sedikit begitu ya, atau tercampur antara satu orang dengan orang lain, misalnya yang melakukan perkosaan lebih dari satu orang itu kan bisa sampelnya itu berasal dari berbagai macam orang. Nah, ini cukup bukan tidak bisa, akan tetapi cukup pengambilan kesimpulannya harus hati-hati betul ya, karena kita tidak ingin menuduh orang yang tidak bersalah itu bersalah gitu. Itu intinya ya dalam kasus kriminal. Kemudian kalau dalam kasus paternitas ini umumnya kan sengketa keluarga ya. Jadi para dokter forensik yang memberikan pelayanan tes DNA itu harus betul-betul menempatkan diri sebagai pihak yang independen, tidak memihak, dan tuduhan bahwa kita berpihak itu kadang-kadang muncul juga ya, padahal kita sudah berusaha semaksimal mungkin menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak ada hubungan lain selain hubungan profesional dengan para kliennya kan, tetapi kadang-kadang itu muncul. Kemudian yang menjadi masalah orang yang ingin dibuktikan hubungannya itu sudah meninggal, misalnya ada ayah yang sudah meninggal, kemudian datanglah seorang yang mengaku sebagai anaknya dari istri yang pertama begitu, atau istri muda dan lain sebagainya. Itu cukup menarik ya. Jadi bukan tidak bisa, tetapi kita harus memeriksa betul metode apa yang paling tepat untuk kasus-kasus seperti ini. Atau tidak mau diperiksa ya misalnya, atau tidak ada orangnya, seperti banyak sekali kasus
yang diperiksa itu hanya ayahnya dengan anaknya, jadi ibunya tidak diperiksa. Nah, ini menimbulkan kesulitan tersendiri karena nanti seandainya suatu saat ibunya ini datang dan diperiksa, maka hasilnya itu bisa menguatkan hasil pemeriksaan ayah dengan anak atau bisa membatalkan ya karena tadi variasi yang muncul dari gabungan antara ayah dengan ibu pada profil DNA. Kemudian tadi informed consent juga harus baik, jadi mereka harus mengerti betul. Kemudian meskipun sengketa keluarga yang tadinya direncanakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan, itu kadang-kadang juga nanti berujung pada kasus hukum ke pengadilan. Jadi semua proses pengambilan sampel, kemudian pemeriksaan, kemudian pembuatan laporan, itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mengikuti rambu-rambu kaidah etika dan hukum yang baik ya, dan lagi artis atau sesuai dengan prinsip praktek kedokteran, karena suatu saat mungkin saja ini menjadi masuk ke pengadilan gitu ya. Kemudian yang paling menjadi masalah pada interpretasi hasil adalah tadi ketika itu sama kemudian ada involvement atau keterlibatan dari kalkulasi statistik itu masyarakat awam belum tentu paham gitu ya. Jadi bagaimana ini anak saya atau bukan begitu? Itu pertanyaan yang mungkin muncul, dan ini tantangan tersendiri bagi praktisi bahwa kita harus bisa menjelaskan peran dari statistik ini kepada masyarakat awam dengan bahasa yang sederhana. Dan meskipun tes DNA ini memiliki beberapa kelemahan, tapi so far sampai saat ini merupakan teknologi yang paling tinggi tingkat keyakinan yang bisa diberikan dibandingkan tes-tes lain ya, misalnya golongan darah itu jauh sekali ya, jadi persentase atau probability untuk memberikan keyakinan itu sangat rendah. Jadi so far meskipun banyak kelemahan atau banyak titik-titik yang harus dikembangkan, akan tetapi masih paling baik. Ya, ini untuk memperlihatkan bahwa profil DNA antara satu suku bangsa dengan suku bangsa yang lain itu bisa berbeda ya, dan itu memberikan nilai statistik yang berbeda, dan ini ilmu tersendiri yang saya geluti. Jadi sangat menarik untuk melihat bagaimana profil DNA antar kelompok populasi atau suku bangsa ini berdinamika. Kemudian pertanyaan misalnya apakah sistem yang sekarang dipakai ini handal, ya ada beberapa masalah tadi saya sudah singgung ya, baik masalah marker DNA yang digunakan, lokus DNA yang digunakan, maupun masalah laboratorium dan lain sebagainya. Jadi bagaimanapun ini teknologi yang masih harus terus berkembang meskipun ini so far masih paling baik. Saya kira demikian Dr. Evi, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih.